Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya teman-teman. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semuanya, semangat dalam belajar, dan juga komitmen dalam belajar. Oke, setelah pertemuan yang pertama, kita membahas tentang RPS dan juga membahas tentang kontrak belajar 14 pertemuan ke depan. Selanjutnya, di pertemuan yang kedua, sesuai dengan janji saya yang mengisi materi terkait dengan pengertian dan konsep dasar sosiologi organisasi. Sebelum kita sampai lebih jauh terkait dengan sosiologi organisasi, kita perlu untuk mengetahui pengertian dan konsep dasar sosiologi organisasi. Mengapa kemudian seseorang itu perlu untuk berorganisasi, perlu untuk membahas sosiologi organisasi, bagaimana ruang lingkupnya, itu akan menentukan perkuliahan kita ke depan, materi-materi ke depan. Oke, yang pertama manusia dan organisasi, hubungan manusia dan organisasi. Sebenarnya, seperti yang dinyatakan oleh Etzioni pada tahun 1975 atau yang dikatakan oleh Clark 1988 bahwasanya manusia itu bahkan sejak lahir pun sudah terikat dengan organisasi. Kalau kata Etzioni gini bahasanya, dari lahir sampai mati kita dikuasai dalam tanda kutip oleh organisasi. Artinya apa? Organisasi menjadi suatu yang dominan dalam kehidupan kita. Misalnya sejak lahir. Sejak lahir kita dilahirkan di sebuah organisasi besar yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu rumah sakit. Kemudian bertambahnya tahun, kita sudah berkembang dan tumbuh, kita belajar di suatu institusi atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu sekolahan. Itu kalau kita hitung sampai S1 ini, ya kurang lebih berapa ya? Belasan ya. Sudah belasan tahun kita hidup di sebuah organisasi yang berupa sekolahan. Kemudian ketika kita bekerja seperti saya bekerja di sebuah organisasi besar berupa Kementerian Agama. Kemudian ada yang juga bekerja di sebuah perusahaan, entah itu perusahaan swasta atau BUMN dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat struktur-strukturnya, terdapat aturan, norma, dan lain sebagainya. Kemudian sampai kita meninggal pun kita disibukkan dengan prosedur-prosedur organisasi, seperti prosedur rumah sakit ketika kita sakit, prosedur penguburan jenazah kalau kita hidup di kota-kota besar, seperti itu. Jadi itu merupakan hal yang dominan di dalam kehidupan bermasyarakat. Maka perlu kita untuk mendekati hal yang dominan itu atau organisasi. Nah, ini dikatakan begini, sejak lahir manusia sebagai anggota masyarakat senantiasa berada di dalam lingkungan dan berhubungan dengan organisasi. Awalnya dari organisasi kecil yang berupa misalnya keluarga, kemudian membesar menjadi sebuah organisasi yang makin kompleks. Kemudian organisasi merupakan fenomena yang terdapat dalam setiap masyarakat, baik masyarakat yang ada pada fase tradisional maupun masyarakat yang telah maju atau modern. Selanjutnya, mengapa sih manusia itu perlu berorganisasi? Terbentuknya sebuah komunitas bisa dilacak dari literatur ilmu sosial. Jadi kita membaca manusia memerlukan kehidupan berorganisasi dari ilmu-ilmu sosial. Seperti Figer menyatakan bahwasanya manusia itu saling tergantung satu dengan yang lainnya. Tidak bisa hidup menyendiri. Kalian aja kalau misalnya nggak punya pacar, hampa kan? Apalagi kita makhluk sosial, zon politikon, nggak punya
nggak punya suatu ikatan, nggak punya teman, nggak saling tergantung, itu tidak bisa. Hidup sendiri terus-menerus itu juga tidak bisa. Kalian juga nantinya perlu menikah misalnya kan, membentuk suatu organisasi non-formal baru di dalam keluarga. Hal ini menghadirkan pemahaman akan adanya keterikatan dengan orang lain yang menunjukkan bahwa manusia hidup berkelompok. Independensi sebagai individu tidak mungkin ada tanpa dependensi dari masyarakat. Selanjutnya alasan yang kedua, seperti yang dikatakan Sukanto tahun 2000 di dalam bukunya. Karena manusia saling butuh, maka manusia saling berinteraksi, menjalin komunikasi. Sebab interaksi adalah syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Misalnya kita berinteraksi, antara laki-laki dan perempuan berinteraksi, kemudian terjadi aktivitas sosial yang disebut pacaran. Nah, baik menyangkut hubungan antar orang per orang, antar kelompok dengan kelompok, atau antar perorangan dengan kelompok maupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga, syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial, social kontak, secara langsung maupun tidak langsung. Kalau di zaman pandemi ini ya kontak sosialnya tidak secara langsung, tapi banyak juga yang melakukan kontak sosial secara langsung. Kedua, adanya komunikasi, adanya saling bicara, adanya tafsiran seseorang pada perilaku orang lain, gerak badan, sikap, pembicaraan, dan lain sebagainya. Kemudian, sosiolog Jerman Max Weber mengatakan bahwasanya tindakan sosial dapat menjelaskan hubungan sosial dalam masyarakat itu sendiri. Bagi Weber, ciri-ciri yang khas dari hubungan sosial adalah hubungan itu bermakna bagi mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Jadi ketika orang membentuk suatu organisasi terlibat di dalamnya, mereka akan hubungan-hubungan sosial itu akan bermakna ketika seseorang mengambil bagian. Ada yang menjadi sekretaris, ada yang menjadi pemimpin, dan lain sebagainya. Itu bermakna bagi dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, hubungan sosial tersebut memiliki 3 bentuk. Konflik atau perjuangan, komunitas, dan kerjasama. Di dalam organisasi, itu 3 hal itu juga tidak akan dapat dihindari. Konflik pasti ada, konflik perorangan karena berbeda pendapat dan lain sebagainya. Kemudian perjuangan misalnya suatu komunitas ingin mendapatkan hak-hak tertentu, hak buruh misalnya, organisasi buruh nasional mendapatkan hak-haknya sebagai seorang buruh, kemudian mereka melakukan demo Omnibus Law, kemudian kerjasama. Mereka juga perlu untuk bekerja sama dalam menciptakan tujuan organisasi itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita tahu mengapa seseorang itu perlu berorganisasi atau mengapa seseorang itu harus berorganisasi, kemudian kita lihat pengertian dari sosiologi organisasi. Sosiologi organisasi bagian dari spesialisasi dalam sosiologi. Jadi ini adalah cabang dari sosiologi. Seperti halnya sosiologi hukum, sosiologi agama, dan lain sebagainya. Tetapi menurut sejarahnya ya, sosiologi organisasi ini tidak bisa berdiri sendiri. Awalnya dia berdiri bersamaan dengan yang namanya ilmu manajemen atau manajemen movement atau gerakan manajemen. Yang pada waktu itu gerakan ini membahas tentang misalnya peningkatan produktivitas, peningkatan standarisasi mutu barang produksi, yang kemudian beralih membahas tentang para pekerjanya. Bagaimana standarisasi kualitas pekerja, misalnya kalau di pabrik ya, kalau di tempat saya tinggal itu, kualitas pekerja itu ditentukan dari umur misalnya. Kalau umur sudah 40-an itu pekerja di sebuah organisasi yang berupa perusahaan itu nggak kepakai. Atau misalnya di sebuah organisasi perusahaan garment. Jadi di dalam perusahaan garment itu
seseorang bisa dikatakan berkualitas, memiliki kualitas ketika dia bisa mencapai target. Gila-gilaan itu targetnya. Jadi targetnya sehari bisa 100 potong baju yang dikerjakan bersama-sama dalam satu tim. Satu tim, satu kelompok yang namanya line. Kalau di dalam perusahaan garment itu. Karena ibu saya bekerja di perusahaan garment, jadi sedikit banyak saya tahu terkait dengan perusahaan itu. Nah, dari kualitas produksi, kualitas barang produksi beralih pada kualitas pekerja. Kemudian beralih pada hubungan antara manajer dan juga pekerja, hubungan antara pengusaha dan juga pekerja, atau bagaimana manajer itu kemudian memiliki standar, dalam artian dia sudah bekerja dengan baik, itu ada standarnya. Ilmu manajemen membahas tentang itu. Awalnya sosiologi organisasi ini gabung dengan ilmu manajemen. Tapi kemudian setelah tahun sekitar 1950-an lah sampai 1980-an itu sudah mulai berdiri sendiri. Sosiologi organisasi itu berdiri sendiri karena sudah banyak akademisi. Waktu itu masih dari 2 universitas ya, tetapi makin lama makin berkembang, sudah banyak yang meneliti terkait dengan faktor kekuatan yang bisa membentuk suatu karakteristik dalam sebuah organisasi misalnya, atau pengaruh penampilan, simbol dalam organisasi, atau juga sudah membahas terkait dengan ini ya, ketidakadilan, kekuasaan sosial dan lain sebagainya. Dari situ sosiologi organisasi sudah memisahkan diri dari ilmu manajemen, tetapi kelahirannya itu tidak bisa kita pisahkan dari ilmu manajemen. Yang kedua, perhatian sosiologi mengenai fenomena organisasi terjadi ketika penerjemahan karya Weber yang berjudul Birokrasi dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris. Ini setelah Perang Dunia II ya, 1946 dan 1947, dan juga sebagian karya Michel mengenai birokrasi pada tahun 1949. Ini sudah mulai terbentuklah sosiologi organisasi. Sosiologi organisasi semakin mendapat perhatian ilmuwan seiring juga dengan semakin berkembangnya industri, termasuk organisasi buruh, kemudian organisasi usaha dan perusahaan, sistem negara, dan lain sebagainya. Yang keempat, pengertian pertama yang di atas terkait dengan penerjemahan, itu merupakan analis sosiologis dan analis multidisiplin mengenai struktur organisasi dan dinamika hubungan sosial dalam organisasi. Kemudian pengertian yang kedua menyatakan bahwa teori organisasi merupakan suatu alternatif istilah untuk menunjuk suatu bidang spesialisasi sosiologi organisasi. Itu tadi, untuk membedakan dengan ilmu manajemen atau manajemen movement atau gerakan manajemen. Maka perlu sebuah nama yang bisa mencakup semua penelitian-penelitian terkait dengan organisasi yang dilihat dari sisi sosiologisnya. Selanjutnya, sosiologi organisasi berkaitan. Ini adalah ruang lingkup ya, ruang lingkup sosiologi organisasi. Berkaitan dengan perkembangan organisasi, bagaimana sebuah organisasi itu kemudian berkembang, masanya banyak, bagaimana manajemen mereka kemudian bisa menarik massa, itu adalah ruang lingkup kajian sosiologi organisasi juga. Bagaimana pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan untuk menarik massa, kemudian perilaku-perilaku, proses sosial, nilai, norma sosial yang berlaku, struktur sosial, dinamika sosial, dan perubahan-perubahan sosial dalam organisasi. Jadi kemudian mengapa suatu organisasi itu trennya sedang meningkat. Misalnya HTI, semakin dia dibubarkan, semakin masanya meningkat. Itu perlu dipelajari juga, itu namanya dinamika-dinamika sosial.
Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kemudian HTI itu diminati? Padahal sudah dibubarkan, bertolak belakang dengan masyarakat. Apa itu sesuai dengan hati nurani setiap individu atau gimana? Atau sebagai bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan dan lain sebagainya. Selanjutnya, studi tentang proses sosial dalam organisasi, nilai norma sosial yang berlaku dalam organisasi, struktur sosial dalam organisasi, dinamika sosial dalam organisasi, dan perubahan-perubahan sosial dalam organisasi. Menurut Allo Liliueri 1997 di halaman 1 ya. Kemudian adapun sosiologi organisasi dalam konteks sosiologi agama dilihat tidak hanya secara teori tetapi juga terapan. Sosiologi organisasi dijadikan sebagai alat untuk membicarakan agama dalam ruang yang strategis seperti pemberdayaan masyarakat agama maupun pada peningkatan kapasitas manusia beragama seperti dalam bisnis dan atau entrepreneurship. Artinya apa? Di dalam kehidupan beragama, di dalam konteks pelajaran sosiologi agama, begitulah. Sosiologi organisasi ini digunakan untuk membaca sebuah misalnya ormas keagamaan, bagaimana sebuah ormas keagamaan itu kemudian memberdayakan sebuah masyarakat, mengajari mereka untuk melakukan bisnis atau entrepreneurship. Misalnya kita bisa membahas mengapa Muhammadiyah kemudian bergerak di bidang bisnis pendidikan dan juga bisnis rumah sakit seperti itu. Bagaimana manajemen-manajemen mereka, bagaimana perubahan-perubahan yang mereka wujudkan kemudian membentuk suatu sistem bisnis dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya faktor yang menentukan manusia berorganisasi. Mengapa sih seseorang itu kemudian memutuskan diri untuk ikut organisasi? Yang pertama, kesadaran akan jenis yang sama. Misalnya saya seorang karyawan, seorang PNS. Maka saya membentuk suatu ikatan atau kita bersama membentuk suatu ikatan PNS Indonesia. Atau misalnya para pelajar di luar negeri ya, mereka karena satu nasib jauh dari peradaban Indonesia, jauh dari rumah, kemudian jauh dari keluarga, mereka hidup di lingkungan yang baru, kemudian membuat ikatan pelajar Indonesia di luar negeri. Atau seorang buruh yang kemudian membentuk suatu ikatan buruh, atau advokat membentuk ikatan advokat se-Indonesia gitu. Dan lain sebagainya. Itu adalah kesadaran akan jenis yang sama. Kita berada di profesi yang sama, kita berada di tempat yang sama, di lingkungan pendidikan yang sama. Kemudian yang kedua, adanya hubungan sosial seperti ikatan mahasiswa BIMA atau ikatan yang berkaitan dengan etnis. Jadi mereka yang misalnya kuliah di Jogja, jauh-jauh dari Klaten kuliah di Jogja, membentuk juga ikatan pelajar atau ikatan mahasiswa Klaten seperti itu. Dan saya kira teman-teman juga ada punya suatu ikatan seperti itu, ikatan senasib, seetnis, sesuku dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu orientasi pada tujuan ditentukannya seperti parpol atau ormas. Misalnya tadi ormas NU dan Muhammadiyah. Mereka memiliki tujuan yang sama. Kemudian HTI kita beri contoh HTI, mereka memiliki tujuan untuk misalnya mendirikan negara Islam, yang kemudian mereka bergabung, yang satu pemikiran dengan HTI bergabung dengan HTI, yang satu pemikiran dengan NU bergabung dengan NU, dan lain sebagainya. Kemudian sebagian alasan seseorang membentuk organisasi. Ngapain sih seseorang itu membentuk suatu organisasi? Yang pertama karena manusia itu adalah zon politikon, makhluk sosial, makhluk yang hidup berkelompok, menginginkan hubungan dengan orang lain. Teman-teman aja kan pengen menginginkan hubungan dengan orang lain, dengan perempuan misalnya atau dengan laki-laki. Ada dua alasan mengapa manusia tidak bisa sendiri. Yang pertama, kemampuan biologis. Secara biologis, manusia itu tidak bisa sendiri. Mereka
membutuhkan kasih sayang dari orang lain, misalnya secara biologis, atau perempuan misalnya yang secara biologis, secara hormonal dia dia membutuhkan kasih sayang dari seorang laki-laki, itu secara hormonal begitu gitu. Kemudian yang kedua, faktor fisikal dari lingkungan yang dihadapinya. Misalnya contoh batu besar tidak bisa diangkat oleh seorang individu. Negara yang besar tidak bisa hanya dipimpin oleh seorang presiden. Dia butuh staf ahli, kemudian menteri-menteri, DPR, dan lain sebagainya untuk menjaga keseimbangan di dalam sebuah pemerintahan itu. Sebuah organisasi besar berupa pemerintahan. Kemudian adapun di antara alasan orang berorganisasi itu adalah kebutuhan pergaulan, menikmati kepuasan sosial yang diberikan oleh organisasi. Artinya apa? Di dalam organisasi itu kan ada struktur-struktur misalnya, ada seorang pemimpin. Ketika seseorang itu sudah menjadi pemimpin di dalam organisasi, otomatis mereka misalnya disegani. Itu adalah nikmat bagi mereka yang suka akan kepuasan-kepuasan yang diberikan oleh organisasi. Atau misalnya ada kegiatan di luar kota, teman-teman yang ikut sebuah organisasi bisa menikmati kenikmatan yang diberikan oleh organisasi itu berupa jalan-jalan ke luar kota, sekalian kerja, sekalian sharing, dan lain sebagainya. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh organisasi yang akan bahkan menciptakan sebuah kelas sosial. Kelasnya presiden dengan kelasnya menteri berbeda, kelasnya ketua dengan sekretaris berbeda, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, alasan material. Yang pertama, memperbesar kemampuannya, melaksanakan tugas secara lebih efisien. Sistem hukum dan pemerintah, spesialisasi, dan pertukaran. Jadi, mereka yang hidup di dalam sebuah organisasi itu dapat melakukan pekerjaan secara efisien. Seseorang, misalnya presiden melakukan kegiatan A, menterinya melakukan kegiatan B. Seperti itu. Jadi, tidak semua harus dilakukan oleh presiden. Presiden hanya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugasnya. Yang kedua, menghemat waktu. Mencapai sasaran dengan organisasi lebih cepat, menghemat waktu ketimbang dilakukan sendiri. Misalnya, kalian yang sedang berada di sebuah organisasi HMI atau PMII mau melakukan atau mengadakan seminar. Jadi ketika seminar itu diadakan sendiri, tidak ada sekretarisnya, bendaharanya, hanya ada ketua saja, itu akan merepotkan dan tidak bisa menghemat waktu. Padahal misalnya seminar akan dilakukan 1 minggu lagi. Jadi dengan adanya struktur organisasi yang lain, seperti sekretaris dan bendahara, kemudian seksi konsumsi dan lain sebagainya, itu akan menghemat waktu di dalam pengerjaan kegiatan tersebut. Yang ketiga, mengakumulasi pengetahuan. Dengan organisasi, manusia bisa menarik manfaat yang terakumulasi, berpijak dari landasan yang dibentuk generasi sebelumnya. Misal manusia purba meneruskan pengetahuan dari mulut ke mulutnya, misalnya. Jadi manusia berorganisasi itu bisa meningkatkan pengetahuan dengan sharing-sharing dan lain sebagainya. Kalau manusia purba itu ya meneruskan pengetahuan itu dari mulut ke mulut. Misalnya NU dari dulu sampai sekarang tidak secara fondasi tidak banyak berubah seperti itu. Kenapa? Karena itu juga diteruskan terus-menerus. Pengetahuan itu akan ditransmisikan secara terus-menerus. Selanjutnya, mendefinisi organisasi. Organisasi adalah sistem di mana manusia saling tergantung atau terkait. Yang kedua, organisasi adalah kerangka kerja bagi manajemen dalam bekerja. Artinya, organisasi merupakan wadah atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung. Jadi, organisasi hanya sebuah wadah. Yang ketiga, organisasi adalah strategi kompleks yang melibatkan manusia
yang didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga organisasi merupakan wadah di mana sekumpulan orang diarahkan untuk tujuan spesifik dari organisasi. Selanjutnya, dari definisi-definisi yang telah tercantum di atas, itu tidak bisa kita tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya fakta. Jadi definisi itu diperoleh dari fakta-fakta yang ada. Yang pertama apa faktanya? Organisasi selalu mencakup sejumlah orang. Tidak bisa organisasi terbentuk hanya karena satu orang. Sunda Empire aja banyak orang yang ikut. Kemudian yang kedua, satu sama lain. Semua berinteraksi yang diatur atau diterangkan dengan jenis struktur tertentu. Jika struktur sudah dibuat, ada bendahara, ada sekretaris, ada anggota, dan lain sebagainya, maka mereka saling berinteraksi. Ketua butuh anggota, anggota butuh ketua, anggota butuh sekretaris untuk melakukan hal-hal terkait dengan administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, masing-masing memiliki sasaran pribadi. Misalnya bahwa keterlibatannya di dalam organisasi tersebut akan membantu mencapai sasaran-sasarannya. Tergantung dari tujuan organisasi itu apa, dan kemudian tujuan dalam dirinya itu apa, sesuai dengan organisasi atau tidak. Ketika tujuan dalam diri itu sejalan dengan organisasi, maka sasaran-sasaran itu akan diperoleh. Mungkin itu saja ya terkait dengan pengertian dan dasar organisasi gitu. Kita sudah membahas terkait dengan definisi, kemudian sosiologi organisasi ada sejak kapan dan lain sebagainya. Saya pikir sudah cukup pertemuan kita yang kedua ini. Kita akan lanjutkan nanti di sesi pertemuan yang ketiga. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya mendengarkan sedikit pengetahuan sharing kita, dan kita akan lanjutkan di WA Group ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.